Hai Sobat A Channel, kali ini kita bersama Ferry, Wakil Ketua IMWAL atau Ikatan Mahasiswa Walendrang Lamasi, yang merupakan juga mahasiswa di Universitas Cokro Aminoto, jurusan PGSD, semester 7, 10, sudah lewat nih waktunya. Jadi, tapi masih panjang nih. Iya, masih panjang. persoalan COVID juga. Ya, jadi kali ini kita akan berbincang tentang apa? Pemekaran Luhut Tengah, pemekaran DOB Luhut Tengah. Karena kan IMWAL juga yang organisasi IMWAL juga yang banyak mendorong tentang pemekaran Luhut Tengah. Kita mulai dari ini saja kan. Apa aspirasinya mahasiswa atau masyarakat di Walendrang Lamasi sehingga ingin menuntut pemekaran DOB Luhut Tengah? Silakan Kanda. Berbicara tadi IMWAL yang kebanyakan mendorong, ya bisa dibilang. Cuman kita juga tidak lupa tentang lembaga lain, mahasiswa lain yang banyak sejarah juga untuk mendorong apa itu? Artinya setiap agenda pembahasan teman-teman lembaga, terutama dari organda seluruh yaitu banyak yang bergabung. Jadi bukan cuma IMWAL, banyak didukung juga. Ya, banyak. Apa aspirasinya? Kalau aspirasi masyarakat, termasuk keluarga juga, kenapa mau Luhut Tengah ini terbentuk? Artinya daerah Walmas ini dijadikan sebagai daerah Luhut Tengah. Tentu ada pertama adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Artinya yang dirasakan masyarakat di sini, kita punya pemerintah di Kabupaten Luwu kan kondisinya sekarang terpisah antara pusat kabupaten dengan Walmas, diapit satu kota itu kota Palopo. Nah, berarti untuk masalah pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan pasti otomatis kurang. Nah, itu yang di awal mulai dirasakan masyarakat sehingga muncullah aspirasi bahwa ya kenapa tidak kita mendapatkan hak yang sama lah juga, pelayanan yang sama. Pelayanan apa itu yang kita kan asli Walmas, pelayanan apa yang kita rasa yang kayak setengah mati lagi harus di awal dulu sebelum kemudian didengar oleh pihak pemerintah pada saat itu aspirasi muncul. Artinya di sini seperti pelayanan publik, contoh kecil lah pemadam kebakaran damkar. Artinya kita begini saja, kita ambil contoh pada saat bangunan atau rumah kita terbakar di Walmas, otomatis kita ini menelponnya, menghubunginya ke pelayanan pemerintah kita sendiri, di Belopa. Nah, kita tahu juga jaraknya dari sini Walmas sampai ke Belopa kan kurang lebih memakan waktu 1 jam, 1,5 jam. Berapa kilo? Ada 100 kilo mungkin? Kurang lebih 100 kilo. Jadi sangat jauh kalau masyarakat Walmas mau mengurus apa ke Belopa lagi. Tadi pemadam, kalau kayak misalnya kayak pelayanan yang lain kayak KTP atau kesehatan. Nah, KTP, kesehatan, dulu harus ke pendudukan, ya harus ke Belopa dulu, ke pusat dulu. Nah, bukannya bisa mengurus di kecamatan atau ada kantor perwakilan atau apa? Pada saat itu belum. Makanya muncul aspirasi dan kemauan masyarakat untuk membentuk Luhut Tengah karena sudah merasa bahwa tidak ada pelayanan yang diberikan untuk daerah Walmas. Jadi ada aspirasi untuk kenapa tidak kita membentuk daerah kita sendiri. Nah, selain dari tadi kesehatan, kependudukan, sektor keamanan juga seperti kepolisian. Di Walmas itu sampai sekarang di tahun 2021 itu hanya diisi polsek. Kita tahu personel polsek itu paling banyak 40-50 personel. Tidak bisa mengcover daerah Walmas seluruhnya. Artinya jika ada sesuatu yang urgent terjadi, ada permasalahan, bentrok dan lain-lain, kondisi wilayah Walmas ini luas. Kemudian penduduknya juga ribuan. Nah, mana mungkin pihak keamanan, artinya kepolisian di sektor Walendrang Lamasi itu bisa mengcover semuanya. Jadi harus ada pihak keamanan dari
Belopa juga. Nah, itulah jarak Dan jauh. Polres, kita mau tunggu jaraknya juga lama ya. Mungkin sudah ribuan yang celaka baru hadir. Iya. Sama ceritanya juga kalau kayak masyarakat mau mengurus kependudukan, berapa biaya lagi untuk Nah, ke ibu kota kabupaten ke Belopa, PP lagi ke sini, Iya. berapa waktunya lagi. Jadi memang ada pertimbangan di situ ya. Iya. Salah satu sehingga itu yang aspirasinya masyarakat mahasiswa untuk menuntut ya pemekaran Luteng. Iya. Eh, tadi kata juga sudah ada kantor perwakilan. Sebelumnya kan tidak ada. Sekarang sudah ada perkembangan. Ada kantor-kantor perwakilan jadi pelayanan lebih mudah. Tetapi tetap masih sama. Iya, untuk kan pemekaran. kondisinya juga bisa kata dibilang ini cuma perwakilan, artinya skala kecil. Tetap iya, tetap menuntut. Artinya juga walaupun sekarang sudah didengar dan ada tempat perwakilan atau cabang lah dibangunkan, tapi ya namanya kondisi Walmas sekali lagi luas dan juga kita berpikir kenapa tidak kita bentuk sendiri daerah kita berkembang di daerah kita sendiri dengan hasil pendapatan kita sendiri, dengan kondisi Walmas sendiri. Walmas bisa dibentuk menjadi Luwu Tengah karena pendapatan dari daerah situ ya cukup bisa, karena setelah dikaji di tahun 2010 dari BPS Sulsel tentang kajian persyaratan untuk membentuk suatu DOB Kabupaten Luwu Tengah ini memenuhi syarat. Nah, itu yang menjadi dasar kita kalau ditanya kenapa masih mau membentuk Luwu Tengah, sedangkan untuk fasilitas atau awal aspirasi kenapa Luwu Tengah ini dibentuk sudah disediakan. Iya. Tapi karena memang kita ini setelah kajian juga BPS Sulsel di tahun 2010 ya administrasi persyaratan itu sudah dipenuhi. Iya. Sudah memenuhi syarat kita untuk dibentuk. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya. Sudah kan ini sudah perjalanan panjang. Ya, Persyaratan administratif atau persyaratan untuk pembentukan kabupaten baru itu semua sudah terpenuhi. sudah terpenuhi. Sehingga waktu itu ada kejadian yang Walmas berdarah, boleh dibahas sedikit ada. Walmas Walmas berdarah. berdarah. Jadi kalau tidak salah gerakan awal dibangun dari akhir 2003 awal 2004 kalau tidak salah, sampai di tahun 2013 itu dikenallah tragedi Walmas berdarah. Nah, tragedi Walmas berdarah ini adalah aksi-aksi lanjutan dari aksi tahun-tahun sebelumnya. Cuma dikatakan aksi tragedi Walmas berdarah ini karena disitulah puncak setiap aksi terbesar yang diadakan oleh mahasiswa masyarakat Walmas dan dibantu dengan mahasiswa-mahasiswa dari Luraya. Dan aksinya itu menutup jalan. Membongkar jalan di jembatan Batu Standu. Saya ingat saya masih SMA di situ, jadi belum terlibat dalam barisan aksi. Dikatakan Walmas berdarah karena memang salah satu senior kami almarhum Chandra menjadi korban penembakan pada saat itu. Bukan hanya menjadi korban penembakan, Bahkan ada yang ditangkap juga. ada yang ditangkap, orang tua, masyarakat juga semua berdarah di situ ya. Sebuah tragedi yang besar lah. Ya, karena ada diskriminasi. Iya. Kenapa daerah lain bisa terbentuk atau bisa mekar, sedangkan Luwu Tengah tidak bisa. Padahal persyaratannya itu sudah terpenuhi semua. Tapi kalaupun sejarah itu adalah sejarah pilu, artinya juga saya bicara di sini bukan sebagai pelaku utama atau sosok utama yang kemudian ada peran yang besar. Kalau saya sama teman-teman mungkin pasti mengatakan kalau untuk sumbangsi kami untuk sejarah-sejarah pergerakan untuk Luwu Tengah atau sumbangsi besar kami untuk Luwu Tengah ya bisa dikatakan tidak adalah kecil kalau kami untuk itu kan meneruskan perjuangan. Ya itulah yang tugas kami sekarang meneruskan. Dari tragedi Walmas berdarah ini sebetulnya ada juga hasil. Jadi pada di tahun 2013 setelah tragedi Walmas berdarah, Komisi 2 DPR RI rapat kerja dengan Kemendagri, Mendagri, dan hasilnya 22 DOB Luwu Tengah itu di RUU Walmas tercantum dalam daftar DOB. Jadi adalah hasil dari itu. Iya.
minum di kan santai-santai. Iya. Tentang Lutenya, saya juga sempat browsing tentang Lutenya. Kita coba googling atau di YouTube tentang pemekaran Lutenya. Kalau kita lihat semua toko-toko di Luwu Raya, di provinsi, Pak Gub sekarang juga sangat mendukung, Pak Gubernur sekarang sangat mendukung, Sangat ada mendukung. videonya itu yang sangat mendukung. Tetapi apa yang menjadi faktor sehingga tahun berapa sampai sekarang tidak bisa terbentuk? Saya coba di posisi pemerintah, katanya moratorium, dan itu yang masih menjadi penghalang. Tapi ada juga diskresi. Ya, Itu nih saya bingung apa sebenarnya ini kendalanya, sehingga masyarakat sudah berjuang, mahasiswa sudah berjuang, dibantu dengan toko-toko di daerah tersebut, di Luwu Raya, di provinsi, tapi kenapa belum belum sampai iya terbentuk. Ya, pasti pandangan ini muncul di semua Iya. orang juga. muncul di warung-warung kopi. Banyak kan pembahasan di warung kopi itu tentang Luwu Tengah, tentang Iya. provinsi Luwu Raya, Di sekret-sekret kampus pun, sekret-sekret kampus, mahasiswa juga. mahasiswa. Pasti muncul pertanyaan itu. Iya. Kita tahu bahwa gubernur sudah mengeluarkan statement bahwa dia mendukung, Iya. Bupati Luwu sudah mendukung, Wakil juga wakil terutama juga pasti sangat mendukung karena kita tahu basicnya Putra dari Putra Walmas. Walmas Anggota DPR juga yang dari Luwu Nah. Raya juga mendukung. anggota-anggota DPR dari Walmas juga mendukung, dari Luwu mendukung. Artinya Iya. kalau ditanya persoalan itu kenapa masih ini belum bisa terbentuk, kalau alasan moratorium atau kurang analisa, kan saya sempat nonton juga videonya Pak Gub, ya bahwa analisanya yang kayak misalnya kayak potensinya di Walmas apakah mampu menjadi pendapatan menutupi belanja daerahnya nanti. Bagaimana kira-kira pandangan tak tentang itu kan? kalau saya untuk masalah kemampuan analisis tersebut bahwa Walmas bisa menutupi ini Ya operasionalnya lah sebenarnya sendiri. ya kita lihat saja. Coba kita Potensinya hadir, apa? kita Iya. coba hadir di Walmas. Walmas ini luas. Kemudian potensinya ini yang terbesar dari sektor pertanian. Sektor pertanian. Coba saja di setiap masa-masa panen, bukan hanya dibilang 2-3 truk saja yang mengangkut ini, yang mengangkut gabah masuk, bukan hanya 2-3 alat operasi untuk panen yang masuk, tetapi ratusan. Artinya di situ bisa kita nilai pendapatan pertaniannya ini besar sekali, belum lagi dari tambangnya, batu, pasir. Iya. Potensinya sebenarnya sangat mendukung. Ya, Dari sisi masyarakat juga mendukung. ya. Didukung juga orang-orang putra-putra Walmas yang bisa dikatakan cerdas lah juga, bisa memimpin. Sangat mumpuni juga, tapi itu yang menjadi pertanyaan besarnya di masyarakat di warung-warung kopi. Apa sebabnya? Jadi sehingga banyak muncul opini-opini, opini-opini yang berkembang di masyarakat, beredar-beredar. Itu ini faktor politik atau faktor apa sehingga jadi tidak bisa juga kita salahkan masyarakat beropini karena tidak ada kejelasan sebenarnya sampai mana ini barang ditolak kah, diterima kah, bagaimana kira-kira itu? Ya, betul yang dibilang tidak bisa disalahkan masyarakat untuk beropini. Kita punya hak beropini Iya, dan bebas. Dan ini juga selain bebas, ya wajar. Iya. Karena seperti tadi sudah keluar statement setiap pimpinan dari Pemprov Pemda bahwa mendukung. Iya. Nah, yang Potensi juga persyaratan potensi semua persyaratan sudah dikaji, sudah dianalisa, yang mendukung bersyarat dan memenuhi syarat. Artinya kalau saya memandang hal seperti itu, wajar kalau kita menjadi pesimis. Kenapa Luwu Tengah ini tidak bisa lagi terbentuk? Saya sempat pesimis karena apa? Kita lihat kan basic dari ini, Pemprov kita, kalaupun paling mendukung, oke, sampaikan ke pusat, sampaikan ke presiden bahwa dari Pemprov Sulawesi Selatan sampai pemerintah daerah Kabupaten Luwu itu mendukung. Jadi artinya tidak ada kontra antara pemerintah untuk mau membangun Luwu Tengah atau mau membentuk Luwu Tengah. Iya. Kalau saya terakhir nonton videonya Pak Gub atau Pak Wagub,
itu iya terkendala di moratorium. Nah, Tapi kan ada juga kata diskresi di situ, Iya. bahwa bisa dilakukan diskresi untuk pemekaran LUTH, apalagi urgensinya sudah tentang pelayanan publik masyarakat, tentang persyaratan semua sudah terpenuhi, apa yang menjadi alasan sehingga untuk tidak pemekaran, tapi diskresi itu tidak diambil. Itulah mungkin pertimbangan pusat, dan saya nonton videonya itu Pak Gu, katanya tunggu saja, tunggu, tapi kan masyarakat juga dari tahun berapa dan ada diskriminasi, kenapa LUT-nya tidak, daerah lain bisa, padahal persyaratannya, urgensinya juga sudah cukup. Itu yang menjadi apa, keresahan mungkin dari masyarakat LUT, atau yang banyak orang yang perbincangkan tentang itu. ya artinya kan juga ini kita bisa beropini bahwa apakah benar-benar mendukung, jangan karena bisa saja oke lah, Coba kita balik, iya. kalau LUT-nya terbentuk, siapa yang diuntungkan Nah, atau siapa yang dirugikan? Kalau kita bicara kepentingan, kan kita kalau bicara politik kan tidak bisa lepas sama kepentingan. iya, tetap Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, itu kan yang kalau kita bahas itu panjang, itu pembahasan panjang opini-opini masyarakat, sehingga saya rasa itu faktor politik yang sangat kuat di sini. Faktor administrasi pemerintahan, persyaratan semua sudah, tapi mungkin faktor politiknya siapa kira-kira yang diuntungkan atau yang dirugikan. Karena kalau dari sisi pemerintah, kalau Mekar LUT-nya bahkan menjadi jalan untuk terbentuk provinsi Uraya, kenapa dia mendukung? Itu bisa pertanyaan, kenapa pemerintah mendukung padahal asetnya lepas. Kita kan iya, logika juga. terbalik. Betul juga kalau ada opini seperti itu. Artinya pasti ada yang beranggapan betul jika bahwa Pemprov mendukung pembentukan Luwu Tengah, karena isu sekarang sebenarnya di awal itu tidak ada, pada saat ada isu atau aspirasi ingin membentuk Luwu Tengah yang pada dasarnya untuk mendapatkan kesejahteraan di daerah Walmas, bukan untuk ini, ya bukan untuk mengarah pembentukan provinsi Luraya. Itu bukan dari Walmas, Dua hal yang berbeda. bukan dari isu yang diangkat langsung pertama oleh Walmas. Artinya perkembangan pergerakan, nah barulah muncul isu-isu seperti pembentukan provinsi Luraya. Nah di situ mungkin bisa kita beropini tuh, ya bisa jadi cuman di media untuk sebagai bahasa-bahasa penenang dari Pemprov mendukung pembentukan Luwu Tengah, tetapi bisa jadi juga bahwa Pemprov yang mungkin tidak mau, karena seperti yang Anda bilang tadi akan kehilangan aset yang besar. Karena Sulawesi Selatan bisa dikata dari Luraya pendapatan terbesar. Nah, kalau tepat fakta di sana terkhusus wilayah Makassar besar, karena hasilnya dari mana? Dari Luraya. Di sana kan kota jasa, perputaran sumber daya kan semua. Iya, di luar dari situ. Atau ini juga mungkin hanya opini masyarakat berkembang, atau ini mungkin hanya janji-janji politik saja pada saat masa-masa pilgub, sehingga untuk meraup suara masyarakat Luwu. Ya, opini itu bisa muncul juga karena seperti kita pelajari tahun-tahun kemarin, setiap mendekati masa-masa pemilu, semua pasangan, baik dari ini masa-masa pemilu Pemda, Kabupaten Luwu, provinsi juga, bupati sampai di provinsi pasti akan mengikuti isu itu, pembentukan Luwu Tengah. Berapa calon grup kemarin semua kayaknya mendukung. Ada programnya untuk Luwu Tengah, mendukung Luwu Tengah. Karena kapan dia katakan tidak mendukung, otomatis suara dari wilayah Walmas terkhusus atau tanah Luwu ini, Luwu, ya otomatis akan ini sudah beranggapan ya kalau dia naik, otomatis harapan kita bersama sudah di-cut. Dan kenapa mahasiswa menagih itu? Kenapa mahasiswa menagih itu? Kenapa mahasiswa tidak fokus menagih janji grup? Atau memang kita sudah fokus menagih janji. Artinya terus ya di awal tahun 2018 atau 2019 itu pertama kami mendapat
Bahkan saya hadir langsung di barisan aksi tersebut di kantor wali kota pada saat hari jadi dulu yang diadakan di Kota Palopo. Di situ ada pemerintah daerah Kabupaten Bulu Utara, pemerintah Kota Palopo, kemudian pemerintah Kabupaten Luwu, Bapak Bupati dan Ada juga Pagub langsung. Di situ mereka menyampaikan bahwa siap memfasilitasi teman-teman mahasiswa, perwakilan mahasiswa dalam aliansi itu untuk difasilitasi bisa saling bahu membahu, saling bekerja sama, bahkan sampai ke pusat untuk membawa aspirasi ini. Aspirasinya apa untuk pembentukan Luwu Tengah, tapi sampai sekarang tidak ada. Nah, selain daripada janji yang disampaikan langsung ke kami, juga tersebar di media, di berita bahwa gubernur sudah berjanji akan terus mengawal pembentukan Luwu Tengah. Dan banyak statementnya itu beredar Banyak sekali. YouTube, di video-videonya Banyak sekali. Sampai di situ kami melihat momentum hari jadi Luwu kemarin, hari jadi Luwu dan hari perlawanan rakyat Luwu yang diadakan di Masamba. Di situ kami mengambil inisiatif untuk membuat kembali sebuah aliansi mahasiswa, aliansi Wijato Luwu, untuk mendagih janji tersebut, untuk menemui langsung. Tapi sayangnya Pak Gub tidak sempat hadir dan hanya wakil gubernur. Kalau wakil gubernur ditemui pasti bahasanya keputusan tertinggi ya di 01, jadi Pak Gub. Tapi pesannya juga Pak Gub pasti mendukung. Iya, pasti. Kalau bahasa semua pasti. Semua mendukung. Ya, tidak ada pemerintah saat ini yang mengatakan, dan tidak ada yang berani saat ini yang mengatakan bahwa dia tidak mendukung. Jadi kira-kira bolanya di mana? Ada kira-kira bolanya di pusat ya? Maksudnya bolanya ini tentang pemekaran Luwu Tengah. Iya, kalau keputusan di pusat saja. Kalau melihat pembentukan political will-nya saya. Kalau melihat pembentukan Luwu Tengah ini ibarat tendangan penalti 12 pas. Tinggal ditendang saja. Iya. Dari kalau sudah pemerintah daerah harus mendukung, masyarakat mendukung, kemudian didukung oleh pemerintah daerah, Bapak Bupati, Wakil Bupati mendukung, Bapak Gubernur di tingkat provinsi mendukung, ya sisa digolkan di pusat melalui jalur diskresi, seperti yang didapatkan daerah lain. Dan itu yang terkendalanya di situ. Ya. Dan kita mau bahas apa lagi kalau memang ya sudah di situ saja. Ya, makanya sempat saya cerita salah satu senior kemarin tadi malam, ya memang wajar kalau kita pesimis melihat kondisi pemerintah kita yang hanya mengatakan bahwa dia siap mendukung, tetapi fakta di lapangan belum. Kita katakan belum karena untuk memfasilitasi kita saja sangat susah. Kalau ditanya progresnya mahasiswa sampai saat ini sampai kemana, setelah dari Masamba kemarin baru-baru ini, kita di situ melanjutkan audiens. Kita sampai di Makassar. Tapi kita sampai di Makassar, kita sampai di kantor gubernur, masukkan surat permohonan ketemu audiens. Dia kan bahwa akan ketemu. Disuruh menunggu, ujung-ujungnya ya tidak jadi. Jadi audiensi tetap ada, tetap diusahakan. Saya malah berpikir untuk kita terbuka saja, maksudnya ini berkas-berkasnya atau apa lagi kendalanya. Saya menunggu statement dari pemerintah yang lebih terbuka, bukan hanya untuk sekedar janji mendukung, menunggu moratorium. Cuman ada berkas atau ada yang lebih jelas lagi lah statementnya bahwa ini sudah di sini, tunggu berapa lama, ini memang moratorium tapi kita tetap desaknya bentuknya apa gitu. Ya. Kalau itu yang kita berbicara soal berkas sudah dibuat karena kemarin memang di awal pergerakan sudah dibentuk Popkal atau Forum Pembentukan Luwu Tengah. Itu menjalankan berkas sudah dibuat dan bahasa sampai sekarang itu sudah sampai. Iya, sampai mana? Jangan sampai juga bahwa ada dari pusat yang mewakili mengatakan sudah sampai di sini, tapi kita tidak lihat. Iya. Kalau tuh pada sudah sampai, kenapa sampai saat ini belum ada terbentuk? Masa berkasnya dari sudah tahun berapa lama?
Sampai sekarang jawaban berkasnya enggak apa jawabannya. Tidak ada kejelasan. Ditolak kah atau menunggu kah atau diterima, itu yang ya kita Artinya- nggak tahu. artinya Kan sudah juga- berapa tahun ini. Artinya juga masyarakat, mahasiswa dan pemerintah daerah yang dan pemerintah Pemprov kalaupun paling mendukung, oke, kita buat sebuah inilah hasil yang real disampaikan ke masyarakat, ke publik. Lebih terbuka lagi. Ya, lebih terbuka saja. Prosesnya sampai di mana? Kalau entong paling ada sebuah problem penghambat, sampaikan bahwa ini problemnya. Jangan sampai dikatakan semua sudah aman, semua sisa ditendang gol. Iya. Tapi Atau hanya sekedar tunggu saja, Nah, tunggu. kalau Dan menunggu-nunggu dapat saja apa kita bisa tunggu. saja habis periode ya. Iya. Jangan sampai ada opini publik lagi ya kita dibohongi selama periodenya. Iya. Menunggu, tapi apa juga langkah dari pemerintah itu Nah. kan yang mesti dijelaskan. Dan kalau kita balik kira-kira jawaban dari pemerintah ditolak, kira-kira bagaimana tanggapan dari mahasiswa atau masyarakat? Artinya ditolak dengan apa? Dengan alasan-alasan, misalnya ada juga alasan dari pemerintah pusat menolak. Bagaimana kira-kira tanggapannya? Kalau pemerintah pusat yang menolak, tanggapan mahasiswa mungkin sama aja seperti tanggapan saya. Atau dari Lanjut pribadi terus. saya dulu. Dari pribadi saya, kita minta Apa pertimbangannya? apa pertimbangan dan apa alasannya Iya. kenapa DOB Luwu Tengah ini ditolak. Baru kita bisa bandingkan dengan Kita kaji lagi. ya, kita kaji, kita bandingkan, kita analisa dengan ini daerah-daerah yang bisa terbentuk. Iya. Nah, tapi kalau skala pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, skala pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, pemerintah kita mengatakan menolak juga, ya di situ pasti kita akan murka karena sudah jelas bahwa Enggak, kan ternyata sudah beberapa tahun kita dibohongi. keputusannya ini kan memang dari pemerintah Iya. pusat. Dan kita disuruh menunggu saja atau mungkin di PHP menunggu sampai kapan juga tidak jelas. Saya membayangkan kalau tiba-tiba esok hari muncul jawaban ditolak, Ditolak. iya itu yang, dan apa pertimbangannya, alasannya, dan kira-kira apa tanggapannya. Nanti kita kaji ulang lagi. Saya rasa mahasiswa punya juga alasan yang tepat untuk kenapa mau terbentuk Luwu Tengah. Persyaratannya semua sudah, kecamatan sudah, tapi paling kesimpulannya menunggu saja, menunggu dan menuntut sebenarnya Ya. untuk lebih terbuka lagi lah pemerintah. Sampai mana ini? Saya tidak ada kayaknya, atau saya mungkin tidak dapat beritanya. Sampai mana ini kejelasannya? Itu hanya bahasa-bahasa tunggu dan tidak membuka informasi yang sejelas-jelas mungkin, keterbukaan, transparansi tentang Luwu Tengah sampai di mana. Itu mungkin kesimpulannya kan, Abi? Ya, kesimpulannya ya siap menunggu, siap menuntut, Siap tapi menuntut, tetap optimis. memperjuangkan juga. Iya. Saya apresiasi perjuangannya mahasiswa untuk perjuangkan Luwu Tengah. Mudah-mudahan kita tunggu saja hasilnya, tunggu dan menuntut dan mengawal. Mudah-mudahan nanti hasilnya positif, karena ini kan untuk masyarakat sendiri juga. Pembangunan juga nanti dirasakan oleh masyarakat sendiri. Kita lagi, daripada bikin ibu kota baru, habis miliar-miliar, kenapa enggak mekarkan saja ini kabupaten? Ya kan banyak kajian-kajian ini lah, banyak perbandingan. Kita nanti tunggulah dan menuntut. Terima kasih Kanda Ferry sudah mau berbagi cerita pengalaman tentang Luwu Tengah. Terima kasih bosku. Ya, sama.